Yo halo guys, sebelum lanjut nonton, Mimin saranin buat kalian untuk pause dulu video ini, kemudian pipis dulu biar nggak ganggu saat nonton video ini. Kalau sudah, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali pada suatu malam di kota Los Angeles. Seorang lelaki bernama Louis Bloom sedang menggunting pagar kawat untuk dijual. Ia kemudian mendapat teguran petugas keamanan karena memasuki area terlarang di lokasi proyek konstruksi. Louis mengaku sedang tersesat, namun petugas keamanan tidak langsung percaya dan meminta ia untuk menunjukkan kartu identitas. Saat sedang menyerahkan kartu identitas, petugas keamanan lengah dan Louis langsung menyerangnya. Louis kemudian mengendarai mobilnya sambil memandangi jam tangan petugas keamanan yang ia ambil. Di kursi belakang mobilnya ada kawat pagar dan benda-benda besi yang ia curi. Louis membawa hasil curiannya ke tempat pengumpulan untuk dijual. Ia juga bertanya pada pemilik pengumpulan apakah ada lowongan pekerjaan untuknya. Namun si pemilik tempat menolaknya dan berkata bahwa ia tidak mau memperkerjakan seorang pencuri. Louis pun langsung pergi dari situ. Di perjalanan, ia melihat kecelakaan mobil. Karena penasaran, Louis menepi dan mengamati apa yang sedang terjadi. Di sana terlihat beberapa jurnalis fotografi sedang mengambil gambar, bahkan saat polisi sedang melakukan penyelamatan. Louis kemudian mendekati salah satu jurnalis yang bernama Joe yang menjelaskan apa yang sedang ia lakukan, yaitu mengambil gambar dan video untuk dijual ke stasiun TV. Louis yang tertarik bertanya pada Joe apa Joe butuh rekan, namun Joe berkata ia tidak butuh. Beberapa saat kemudian, radio Joe memberitahukan ada kecelakaan lain yaitu di Rosecrest. Joe pun berteriak pada rekannya dan ia segera pergi. Scene kemudian berpindah ke rumah Louis, di mana Louis sedang menonton beberapa tayangan berita pagi dan melihat hasil rekaman para jurnalis tadi malam yang merekam korban kecelakaan dengan jelas dari jarak dekat sehingga terlihat sangat dramatis. Louis kemudian mencuri sebuah sepeda untuk membeli beberapa peralatan jurnalis, yaitu sebuah kamera dan alat penyadap yang menangkap jaringan komunikasi kepolisian agar ia mendapat info insiden lebih cepat. Louis memulai aksinya. Setiap mendengar kode insiden, ia segera menuju ke lokasi dan mulai merekam. Louis yang nekat tidak pernah jera walau sering dimarahi petugas kepolisian. Hingga pada suatu malam, Louis mendengar kode insiden perampokan mobil di jalan. Ia segera menuju ke lokasi dan merekam. Ia kembali dimarahi petugas kepolisian karena merekam terlalu dekat. Di sana, ia juga bertemu dengan jurnalis lain dan menguping bagaimana jurnalis itu menjual hasil videonya. Louis kemudian pergi ke sebuah stasiun TV lokal yaitu KWLA 6 untuk mencoba menjual hasil rekamannya. Louis bertemu dengan Nina Romina yaitu pemimpin redaksi berita pagi di stasiun TV itu. Louis juga dikenalkan dengan editor video di sana yang bernama Frank Cruz. Nina terlihat puas dengan video yang direkam Louis. Ia membeli video itu seharga $250 dan menyarankan Louis menggunakan uang itu untuk membeli peralatan yang lebih bagus lagi. Scene kembali berpindah ke rumah Louis. Louis menonton berita pagi di channel KWLA 6 untuk melihat siaran hasil videonya. Louis semakin bersemangat. Ia mempelajari semua kode-kode radio kepolisian dan Louis pun mempekerjakan seorang asisten yang bernama Rick dan memberinya tugas untuk mendengarkan panggilan darurat, belajar kode radio kepolisian, kemudian membantu navigasi dan menunggu di mobil. Rick pun memulai pekerjaannya bersama Louis. Mereka mendengarkan kode-kode radio kepolisian sambil Rick berlatih untuk menghafal karena mereka hanya pergi ke lokasi yang insidennya menegangkan, seperti perampokan, kecelakaan, kebakaran, pembunuhan, dan lain-lain yang serupa. Hingga pada suatu malam terdengar kode kebakaran.
Rick yang sangat gugup keliru saat memberitahu arah jalan pada Louis, sehingga saat mereka sampai di lokasi, para korban sudah berhasil dievakuasi. Louis pun kehilangan kesempatan untuk meliput insiden itu. Mereka kemudian pergi ke lokasi lain, di mana baru saja terjadi insiden penembakan dari orang yang tidak dikenal di sebuah rumah. Louis segera meliput sementara Rick diminta untuk memarkirkan mobil di tempat yang lebih aman. Demi rekaman yang dramatis dan bernilai jual tinggi, Louis nekat masuk ke dalam rumah TKP, bahkan memodifikasi dan mengambil surat email pemilik rumah. Rekaman video dan surat email itu kemudian dibawa ke stasiun TV KWLA 6. Nina pun sangat puas dengan hasil rekaman yang diambil Louis, namun Frank menentangnya karena video tersebut diambil secara sembunyi-sembunyi dan surat email dibawa Louis tanpa izin dari pemiliknya. Tapi Nina justru bersikeras untuk menayangkan hasil rekaman Louis. Louis yang kembali dipuji oleh Nina menjadi semakin bersemangat. Pagi, siang, malam ia habiskan bersama Rick untuk merekam insiden dan menjualnya pada Nina. Louis bahkan bisa membeli mobil baru. Scene lalu berpindah ke suatu malam di mana sedang terjadi kecelakaan dan Louis satu-satunya jurnalis yang tiba lebih dulu. Ia memanfaatkan situasi itu untuk mendapatkan rekaman eksklusif karena belum ada polisi maupun ambulans yang tiba di sana. Hanya seorang saksi yang sedang menelepon 911 untuk meminta pertolongan pada korban kecelakaan. Tentu saja Louis bisa merekam dengan leluasa, bahkan ia memindahkan posisi jenazah korban agar hasil rekamannya lebih dramatis. Seperti biasa, Louis menjual hasil rekamannya pada Nina. Nina pun menyadari ada darah di kemeja Louis, namun Louis terus mengalihkan pembicaraannya dan ia juga mengajak Nina berkencan. Namun tentu saja Nina tidak mau. Siang harinya, Louis didatangi oleh Joe. Joe pun menawarkan kamera baru dengan spek yang canggih, kartu jurnalis hingga koneksi di kepolisian agar Louis mau bekerja sama dengannya. Tapi Louis menolak karena saat ini ia bekerja sendiri saja dan sudah jauh di atas Joe. Scene berpindah ke sebuah restoran. Louis dan Nina sedang makan malam bersama. Mereka berbincang tentang pekerjaan lalu merembet ke urusan pribadi. Nina pun segera memberi batasan bahwa ia setuju untuk makan malam bukan karena alasan personal, tetapi sebagai profesionalitas. Louis tetap kekeh untuk berkencan dengan Nina dan ia mengancam akan menjual rekaman insiden ke stasiun TV lain jika Nina masih menolaknya karena Louis sangat yakin tanpa dirinya rating acara berita yang dipimpin Nina akan turun drastis. Scene lalu berpindah ke lokasi di mana sedang terjadi insiden kecelakaan pesawat. Namun, Joe dan timnya tiba lebih dulu sehingga dapat merekam video eksklusif. Joe pun meledek Louis karena menolak bergabung dengannya. Louis kemudian pergi ke stasiun KWLA 6 dan ia membawa rekaman kecelakaan mobil. Namun yang diinginkan Nina adalah rekaman kecelakaan pesawat yang baru saja terjadi. Nina sangat marah kehilangan berita yang saat ini akan menjadi topik utama di berbagai siaran berita karena karirnya sangat bergantung pada hal itu. Louis yang sangat kesal diam-diam menyabotase mobil Joe. Malamnya, Joe dan timnya mengalami kecelakaan fatal karena ulah Louis. Louis yang sudah memprediksi hal ini segera meliput insiden tersebut. Bahkan Louis merekam Joe yang sudah sekarat dengan jarak yang sangat dekat. Suatu malam, radio kepolisian melaporkan insiden perampokan bersenjata di rumah Granada Hills. Louis dan Rick segera menuju ke lokasi. Mereka sampai di sana sebelum polisi datang. Louis pun bergegas menuju ke halaman rumah TKP, sementara Rick menunggu di mobil seperti biasanya. Louis berhasil merekam plat mobil perampok tersebut dan ia kemudian masuk ke dalam rumah TKP dan menemukan para korban sudah tewas bersimbah darah. Louis tidak peduli dengan kondisi korban, yang penting baginya adalah merekam segala sesuatu pada insiden dengan jelas dan dramatis. Louis merekam korban dan sekeliling rumah TKP. Louis dan Rick pun pergi tepat saat polisi mulai berdatangan.
Seperti biasa, Louis membawa videonya pada Nina. Saat video sedang diperiksa tim penyiaran, Frank berkata video tersebut melanggar etika jurnalis dan tidak sesuai dengan standar penyiaran. Tapi Nina yang sebenarnya memang menyukai berita-berita semacam ini bersikeras untuk tetap menayangkannya. Louis yang sudah hafal dengan karakter Nina menawarkan videonya dengan harga mahal dan mengancam akan menjual ke stasiun TV lain. 12, 15. I can't spend a month's budget on a single story. Tanpa diketahui siapapun, Louis sebenarnya sudah mengedit video tersebut dengan memotong bagian yang menampilkan nomor plat mobil pelaku perampokan, agar pelaku tidak cepat tertangkap dan video liputannya terus disiarkan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Louis berkata pada Nina bahwa Nina tidak akan menyesal telah membayarnya dengan mahal karena KWLA 6 dapat terus menyiarkan perkembangan kasus ini sampai pelakunya ditangkap. Dan tentu saja rating siaran berita akan selalu menjadi yang teratas dengan kasus ini. Louis pun meminta jika Nina ingin harga yang lebih murah, maka mulai detik itu juga nama produksinya harus selalu dicantumkan saat berita disiarkan. Ia juga meminta Nina mengenalkannya dengan manajer studio dan juga direktur. Louis memberi penawaran jika Nina mau tidur dengannya, maka ia akan memberikan rekaman insiden kecelakaan Joe secara gratis. Demi karirnya, Nina menuruti keinginan Louis. Berita perampokan tersebut disiarkan dengan menyensor wajah semua korban. Dan tidak lupa, penyiar menyebutkan nama produksi Louis. Louis pun terlihat sangat senang. Scene berpindah ke rumah Louis. Dua orang detektif mendatangi Louis untuk meminta keterangan terkait insiden perampokan di rumah Granada Hills. Mereka adalah detektif Frontier dan juga detektif Lieberman. Louis beralasan ia awalnya hanya berniat untuk membantu korban karena mendengar alarm di rumah TKP. Louis juga berbohong dan ia berkata tidak sempat merekam plat mobil perampok itu dan memberi salinan video yang sudah ia edit. Setelah dua detektif itu pergi, Louis menyelidiki plat nomor mobil perampok dan mencari alamat pemilik mobil. Malam harinya, Louis dan Rick menuju rumah perampok dan mereka mengamati dari luar. Saat mengetahui imbalan yang diberi pada Louis, Rick pun meminta bayaran tambahan pada Louis. Rick mengancam akan memberitahu polisi bahwa Louis merencanakan semua ini, menutupi identitas pelaku, kemudian menggunakannya untuk menguntit pelaku dan mendapatkan rekaman insiden penangkapan. Rick pun semakin melunjak. Ia meminta berapapun yang didapat Louis. Hasilnya harus dibagi dua dengannya. Rick juga menggurui Louis dan berkata bahwa Louis tidak bisa memahami orang lain. Louis pun hanya diam. Beberapa saat kemudian, perampok itu muncul. Louis dan Rick segera mengikutinya dan mereka tiba di sebuah restoran. Louis segera menelepon 911 untuk melaporkan lokasi pelaku perampokan sadis di rumah Granada Hills beberapa waktu lalu. Ia juga memperingatkan polisi bahwa para perampok itu bisa saja membawa senjata api. Radio kepolisian di mobil Louis kemudian berbunyi, memberitahukan lokasi pelaku. Louis kemudian berbagi tugas dengan Rick dan ia menyuruh Rick merekam di dekat restoran sementara ia merekam dari mobil. Rick menolak dan kali ini Louis benar-benar muak karena Rick semakin bertingkah arogan. Louis berkata ia bukan tidak bisa memahami orang lain, tapi ia tidak menyukai keberadaan orang lain. Ia juga mengancam akan melukai Rick jika Rick tetap menolak. Rick akhirnya turun dari mobil dan polisi akhirnya datang. Dan seperti yang sudah diperkirakan Louis, terjadi baku tembak antara polisi dengan dua perampok itu. Seorang polisi dan salah satu perampok itu tertembak, sementara perampok lain berhasil melarikan diri. Louis dan Rick tetap mengejar mobil perampok hingga akhirnya perampok itu juga kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan. Louis menyuruh Rick merekam perampok itu dari jarak dekat dan ia meyakinkan Rick bahwa si perampok sudah tewas. Namun saat Rick mendekat, perampok itu masih tersadar dan ia menembaki Rick beberapa kali. Perampok itu berusaha melarikan diri, namun polisi yang baru saja tiba segera menembaknya. Semua kejadian ini direkam oleh Louis dan ia juga tanpa rasa iba merekam Rick yang sedang sekarat.
Ternyata Louis sengaja menjebak Rick karena sudah mengancamnya. Rick pun akhirnya tewas. Louis kemudian pergi ke stasiun KWLA 6 dan Nina turut berduka atas kematian Rick. Namun ia juga sangat senang dengan hasil video yang direkam oleh Louis. Detektif Frontier dan Detektif Lieberman sempat datang ke stasiun KWLA 6 untuk meminta semua rekaman video sebagai barang bukti. Namun Nina menolak karena video tersebut adalah properti milik KWLA 6. Frank kemudian mendatangi Nina dan ia memberitahukan berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, ditemukan fakta bahwa perampokan di rumah Granada Hills bukanlah perampokan rumah, melainkan perampokan narkoba. Namun Nina menolak menyiarkan informasi itu karena akan mengurangi esensi berita yang sudah terbentuk. Frank pun pergi dengan sangat kesal. Di sisi lain, Detektif Frontier sedang menginterogasi Louis. Louis kembali berbohong. Ia berkata secara tidak sengaja ia mengingat wajah perampok itu dan membuntutinya, padahal sebelumnya ia bilang ia tidak bisa melihat wajah perampok itu dengan jelas. Walaupun Detektif Frontier yakin Louis berbohong, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mempunyai bukti yang sangat kuat. Louis pun berjalan keluar dari kantor polisi dengan sangat santai. Scene lalu berpindah ke suatu malam di mana Louis kini mempekerjakan 3 karyawan baru untuk mengembangkan produksinya. 3 karyawan itu masih dalam tahap magang. Louis berjanji jika kinerja mereka memuaskan, mereka akan menjadi karyawan tetap. Dan film Nightcrawler pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Bagaimana juga pembawaan Mimin? Silahkan kalian komen juga. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan jangan membunuh ya. Dadah.